Nah, kadang-kadang memang lucu sekali ya Anies Baswedan ini. Apalagi di sini ada berita dari Kompas TV. Anies ingin hapus aturan yang larang kritik dan kebebasan berpendapat. Merepotkan katanya. Merepotkan. Emangnya di sini ada ya yang melarang mengkritik atau bahkan melarang kebebasan berpendapat? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yaitu ada aturan yang melarang kritik dan bahkan juga melarang kebebasan berpendapat. Entah ini Anies lagi-lagi referensinya di mana lagi ya? Di mana? Bahkan juga saat yang lalu itu bahkan ada pasal penghinaan terhadap presiden. Itu pun Presiden Joko Widodo juga menolak. Bahkan juga pasal penghinaan juga tidak ada sampai saat ini. Tetapi tiba-tiba Anies ingin hapus aturan yang larang kritik dan kebebasan berpendapat. Kira-kira apa yang dihapus? Karena memang tidak ada. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Ferdinand Hutahian. Memang ada aturan yang larang kritik, yang parah medianya atau orangnya nih. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira bagaimana beritanya. Nah, di sini dari Demokrasi ya, namanya saja Demokrasi. Baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan berbicara terkait Undang-Undang ITE yang membatasi kebebasan berpendapat dan mengkritik. Anies menilai pasal-pasal tersebut harus dihapus lantaran merepotkan. Saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik. Bahkan pasal-pasal karet itu harusnya direvisi karena itu sudah merepotkan. Nah, menurut saya sih kalau dari berita ini Anies menanggapi tentang Undang-Undang ITE ya. Jadi bukan yaitu ingin menghapus larangan kritik atau kebebasan berpendapat, tetapi di sini khususnya kait Undang-Undang ITE. Karena itu sudah merepotkan, kata Anies dalam acara Titip Harapan Milenial menyampaikan Anies mengerjakan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur pada 19 Agustus yang lalu. Anies menuturkan pasal karet itu hanya akan membuat masyarakat takut menyampaikan pendapatnya. Sebab itu dia pun menilai pasal karet tersebut harus ditiadakan agar menjaga kebebasan berekspresi. Banyak dari kita yang mengalami pelayanan-pelayanan publik yang salah. Ketika melaporkan justru dilaporkan. Ketika cerita di publik laporkan, ujarnya. Ketika saya membaca judul di sini, memang saat ini tidak ada ya yang melarang mengkritik dan bahkan juga kebebasan berpendapat. Ya terbukti pada waktu lalu ya, bahkan juga sering bukan mengkritik lagi, bahkan menghina Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Bukan mengkritik. Kalau mengkritik sih sah-sah saja, tidak masalah lah. Apalagi di sini juga negara demokrasi. Bahkan di sini ada berita yaitu pada tahun 2019 yang lalu ya. Bahkan di sini Jokowi minta pasal penghinaan presiden dihapus. DPR tak setuju. Nah, di sini bahkan juga Presiden Joko Widodo inginnya sih tidak ada ya pasal penghinaan terhadap presiden. Tetapi di sini DPR tidak setuju. Di sini dari Detik News, lewat rapat konsultasi bersama DPR di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo mengaku tidak berkeberatan jika pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP dihapus. Namun Komisi 3 DPR menyatakan tidak setuju. Di rapat itu, rapat konsultasi, Pak Presiden Jokowi secara khusus menyebut pasal penghinaan terhadap presiden. Beliau mengatakan, saya sendiri tidak merasa perlu ada pasal itu, kata Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Demokrat, Irma Suryani Ranik di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa 24 September 2019. Irma mengatakan DPR tidak mau memenuhi permintaan itu sebab pasal penghinaan presiden atau wapres bukan dibuat berdasarkan kepentingan Jokowi semata. Dari sini kan kita tahu ya, di sini ternyata dari Demokrat yaitu Irma Suryani Ranik. Nah, bahkan di sini pada waktu lalu juga ketika Presiden Joko Widodo pidato di gedung DPR MPR juga di sini menyebut Jokowi ikhlas, bahkan juga dihina bodoh dan bahkan juga dijuluki Fir'aun. Jadi menurut saya tidak ada lah, sampai saat ini tidak ada larangan untuk mengkritik dan bahkan juga melarang kebebasan berpendapat. Di sini ya sangat bebas sekali di sini. Dan bahkan di sini juga Presiden Joko Widodo pada waktu itu juga merasa sedih ya, karena juga etika sudah mulai luntur. Padahal budaya Timur itu ya selalu sopan santun, apalagi juga kepada orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Tetapi di sini budi pekerti sudah mulai luntur ya, karena bukannya mengkritik tetapi malah ya terlebih mencaci maki. Nah, di sini saya jadi penasaran, kira-kira komentarnya bagaimana ya ketika Anies ingin hapus aturan yang larang mengkritik dan kebebasan berpendapat. Merepotkan. Lai ini protes saja, Imam Mahdi tuh.
Anak asuh cendana, makanya anti kritik. Anies kok dibahas, nanti kita malah ikut-ikutan bodoh. Itulah watak culas licik serba dipelintir untuk membodohi orang-orang bodoh. Nah, bahkan di sini ada kesaksian anak buah Jokowi soal pasal penghinaan presiden. Di sini bahkan sejumlah relawan yang mendukung Presiden Joko Widodo rame-rame melaporkan akademisi Rocky Gerung terkait penghinaan ke kepolisian pekan ini. Laporan di Bareskrim ditolak dan hanya diterima sebagai aduan. Sementara laporan di Polda Metro Jaya diterima dan langsung diproses dengan memeriksa pelapor serta saksi-saksi. Kini setidaknya tercatat sudah ada 4 laporan yang masuk dan diproses ke kepolisian. Pertama adalah laporan dari kelompok yang mengatasnamakan Relawan Indonesia Bersatu dan terregister dengan nomor LBP 4459 Romawi 7 2023 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 31 Juli 2023. Kedua laporan dari politikus PDIP Ferdan Hutahian yang terregister dengan nomor LBP 4465 Romawi 8 2023 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 1 Agustus 2023. Dua laporan itu sama-sama menjerat Rocky Gerung. Nah, di sini menyusul kemudian laporan ke Polda Metro Jaya oleh DPN Repdem selaku organisasi sayap PDI Perjuangan terkait hal serupa. Saat ditanya, Jokowi sendiri enggan berkomentar banyak terkait kelompok relawan yang melaporkan akademisi Rocky Gerung. Tapi di sini juga Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan ya, 1 hari setelah viralnya video Rocky Gerung tersebut, yaitu Presiden Joko Widodo itu adalah masalah kecil. Bahkan di situ Presiden Joko Widodo menjawab dengan kerja. Nah, di sini yaitu Valdo Maldini pada waktu itu juga mengatakan Jokowi sudah terbiasa menghadapi hal serupa selama menjabat Presiden. Jokowi jika diserang dan dihina itu kan sudah makanan sehari-hari Bapak Presiden, kata Valdo melalui pesan singkat Selasa 1 Agustus. Selain itu dia mengatakan belum ada rencana dari pihak istana untuk menempuh jalur hukum terkait pernyataan Rocky Gerung atas Presiden Joko Widodo. Menurutnya jauh ini tidak ada omongan akan melapor ke Presiden Joko Widodo. Bahkan di situ juga ditanggapi langsung oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai putra sulung dari Presiden Joko Widodo juga tidak mempermasalahkan dan juga tidak akan melaporkan Rocky Gerung ke pihak kepolisian. Tetapi apalah boleh buat, pendukung Presiden Joko Widodo atau masyarakatlah yang saat ini sudah melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya, dan bahkan laporan hingga detik ini kalau nggak salah sudah 20-an lebih laporan terhadap Rocky Gerung. Ya, kita tunggulah proses selanjutnya. Nah, jadi menanggapi hal ini, ketika Anies ingin hapus aturan yang larang kritik dan kebebasan berpendapat, di sini dari isi beritanya bukan seperti itu ya. Terlebih di sini akan menghapus atau merevisi Undang-Undang ITE. Saya setuju sih, karena memang hal tersebut adalah pasal karet ya. Ya, apapun itu pada Pilpres 2024 mendatang, siapapun pemenangnya, kita harus legowo. Jangan sampai kita terpolarisasi gara-gara pemenang Pilpres bukan jagoan dari kita, bukan pilihan kita. Dan jangan lagi kita terkotak-kotakan seperti Pilpres yang lalu. Semoga saja Pilpres 2024 aman dan juga berjalan dengan lancar.